pemateri yang sangat luar biasa, yakni Ibu Dr. Sutiah MPD MHum. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Ibu Sutiah merupakan seorang dosen pendidikan sejarah. Dia pernah menulis penelitian yang berjudul Akulturasi Budaya di Indonesia, upacara tradisi sebaran apem di Jatinong, Klaten. Ibu Sutiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Balong, Bapak Bim Babinsa, kemudian para sesepuh Desa Balong, RI. Saat ini itu radio seolah sudah mulai tergeser fungsinya. Sudah digantikan oleh media massa yang beraneka ragam. Media medsos saja sudah WA, Twitter, email, Facebook, apalagi ya sekian banyak, Instagram yang sekian banyak, sehingga menggeser posisi RRI. Kalau di era saya tahun 70-an itu benar kata Bimbo yang menyanyikan salah satu baitnya, kalau nggak salah nanti dibetulkan Mbak. Baitnya begini, tentang penyiar. Iko penyiar, pujaan pendengarmu, suaramu sungguh merdu. Saking gimana peran RRI. Kemudian di era saya kuliah tahun 80-an itu RRI masih sangat luar biasa. Kalau kemudian sini tidak ada yang dari RRI ya. Dari RRI itu dulu ada acara siaran ABRI, Kak Muladi sama Tri Maladi. Oh Mulato ya Pak Mulato, Kak Muladi itu yang mempersoalkan RRI. Kak Mulato sama Tri Maladi. Itu kalau udah jam-jam itu kami sudah bersama-sama karena di kos-kosan yang punya radio itu terbatas. Kami bersama-sama mendengarkan siaran itu dari Kak Mulato sama Tri Maladi. Kemudian kalau dia tahun 80-an Pak, 85, 86 itu. Kemudian kalau malam karena di kos juga ada TV, sehingga kami beramai-ramai mendengarkan sandiwara radio dari PTPN. Suaranya Dr. Kardinto, PTPN kan semua orang-orang intelek ya, Dr. Kardinto, kemudian Mbak Wiwi, terus saya suka yang jadi guru besar UNS, Profesor Dia Kristina, penyiarnya orang-orang itu, sehingga saat sandiwara itu terus kami nangis bersama, sehingga betul menjiwai. Dan karena memang tidak ada media lain. Sekarang karena sudah sekian banyak media sehingga RRI semacam tersingkirkan. Padahal dalam perjuangan kita, bangsa Indonesia menjadi spesies seperti ini tidak bisa dilepaskan dengan RRI. Nah, kemudian kalau ada radio seperti itu, gambar radio seperti itu waktu saya tahun 70-an, itu beli radio seperti itu satu sapi Pak waktu itu. Kalau sekarang sih bisa untuk korban itu. Harganya sekitar 25 juta. Sehingga kalau ada orang datang ke rumah masih ada radio, kok masih ada radio seperti ini gitu. Karena radio yang memang modelnya seperti itu dan waktu itu sedang boomnya Surakarta, Lokananta, lagu-lagu keroncong terutama Waljina itu sedang terkenal kerennya itu sampai anaknya adiknya bapak saya itu diberi nama Waljina. Akhirnya tidak dibaca jadi Warsini sama Warsiti kan. Karena lagi pun tidak jenuh-jenuh. Tapi sekarang sudah tergeser dengan sekian banyak medsos dan yang diserangi sangat jerakor atau makanan semua Korea, Jepang yang kadang-kadang dimakan kok ngunek-ngunek jabe ngelenyit kan sebenarnya. Ya, sekarang itu memang eranya beda ya seperti itu sehingga kesenangannya sendiri melupakan tentang RRI. Oleh karena itu di sini mudah-mudahan nanti dengan memaparkan Radio Balong itu tahu, oh dulu waktu itu orang-orang di Balong itu seperti ini. Ya. Jadi era itu penuh pengorbanan yang luar biasa sehingga menjadikan kita eksis sampai sekarang. Dan orang-orang yang pejuang-pejuang dulu dengan tulus itu ternyata makan pun juga makan dengan ketulusan. Yang dimakan juga makanan yang bersih. Makanya sampai sekarang masih sehat. Iya Mbak Karso. Masih sehat, tidak punya penyakit apa-apa. Karena tadi yang dimakan juga barang-barang yang sehat. Mengingatkan kita untuk itu.
Teman-teman mahasiswa ini pengen jadi guru lah yang guru yang sesungguhnya, yang bisa memahami hati anak didiknya. Sekian banyak teori, tapi seperti apa nanti akan mengalami jadi guru yang sesungguhnya saya jadi guru. Sehingga dengan diperoleh dari sejarah, salah satunya adalah tentang peranan RRI. Monggo lanjut Mas slide-nya. Nah kemudian fungsi RRI pada masa awal itu seperti pada masa kemerdekaan itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa setelah proklamasi 17 Agustus 45 itu Belanda tidak langsung mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Tapi perlu perjuangan panjang sampai akhirnya melibatkan Amerika Serikat menjadi penengah, melibatkan Belgia, Australia, sampai pada perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, dan akhirnya perjanjian konferensi meja bulan di Den Haag. Dan itu proses yang sangat panjang, sangat mempertahankan, sangat mempunyai prinsip yang sangat memperkuat antara Indonesia dengan Belanda. Nah, kemudian RRI punya fungsi yang sangat besar sekali, terutama di sini. Yang pertama adalah radio perjuangan. Maka namanya radio perjuangan. Ya, radio perjuangan menjadi alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia, baik itu ke dalam Indonesia sendiri maupun ke luar negeri. Karena melalui RRI apa yang terjadi bisa disampaikan dan bisa didengar orang banyak dan bisa diketahui orang banyak. Walaupun yang punya radio cuma terbatas, tapi waktu itu getok keluar dari mulut ke mulut itu akhirnya bisa memberikan semangat melalui apa yang diberitakan di RRI, sehingga yang punya ragu-ragu masuk ono bom-boman, masuk ono itu menjadi tahu bahwa betul-betul ada pemboman, ada yang lari-lari, ada yang fungsi bawa pedus, bawa kayu, bawa apa, termasuk yang dibawa alat-alat komunikasi dari RRI ini. Sehingga dengan begitu memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada masyarakat untuk mendukung gerakan-gerakan yang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 Agustus 45. Sehingga dunia pun akhirnya mendukung atau menolak terhadap keberperjuangan di Indonesia, salah satunya melalui RRI dan para pejuangnya, termasuk para staf administrasi, staf teknik, juga para penyiarnya. Sehingga peran RRI semakin menjadi kuat dengan adanya agresi militer Belanda 1 dan 2, yang mungkin bapak-bapak yang sudah agak senior itu sudah banyak tahu tentang kabar itu. Adik-adik yang dari SD atau ibu yang pernah belajar dulu sudah pernah disampaikan ada agresi militer 1, ada agresi militer 2, berbagai tempat dibom oleh Belanda dengan membabi buta, yang akhirnya mendorong simpati masyarakat luar negeri maupun daerah-daerah yang terpelosok yang lain untuk mendukung perjuangan para pejuang kita untuk mempertahankan kedaulatan RI. Lanjut Mas. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu sejarah singkat RRI itu seperti apa. Jadi radio itu dulu yang menginisiasi atau yang punya ide pertama adalah orang-orang Belanda. Tapi untuk kepentingan Belanda, untuk memberitakan tentang situasi di Indonesia jadi baik itu karena Belanda, bukan karena Indonesia, tapi karena Belanda. Jadi untuk mencari dukungan kepada luar negeri bahwa Indonesia itu menjadi seperti ini karena Belanda. Pada sekian banyak keuntungan diambil oleh Belanda terhadap orang-orang Indonesia. Nah, karena kepentingan itu akhirnya berdiri radio namanya Bataviase Radio Vereniging yang disingkat dengan BRF, tempatnya di Jakarta. Dulu namanya Batavia. Di Hotel Indonesia HI namanya dulu Hotel des Indies, dengan program lokal dan program nasional. Nah, dari situ kemudian muncul sekian banyak radio yang dikelola oleh Belanda dan yang dikelola oleh pribumi. Dan pada tahun itu sedang gencar-gencarnya organisasi pergerakan nasional. Mulai tahun 1998 yang didirikan Dr. Sutomo, akhirnya mendirikan Budi Utomo, dan akhirnya tahun 2020 mulai dikatakan dalam berbagai referensi itu namanya masa revolusioner. Jadi yang sangat gerakan yang sangat mudah menginginkan Indonesia merdeka. Sehingga sudah keberanian yang luar biasa dari tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, di saat itulah radio tadi, PR tadi sudah berdiri. Kemudian organisasi sekian banyak lah. Karena organisasi pribumi itu tidak didanai oleh pemerintah, sehingga dananya kecil, hanya iuran para anggota. Sehingga emas rumpis ya, dibandingkan dengan radio oleh Belanda yang namanya Nilom.
Dari ROM itu bisa memungut pajak, bisa dana pemerintah, sehingga semakin tergeser. Bahkan lama-lama dulunya Radio Pripun boleh mengambil perangkat dari miliknya Niron, tetapi lama ada kabar kalau Niron akan menghentikan semua itu. Dari bantuan Niron akan dihentikan, bahkan tidak boleh merilai siaran untuk orang-orang pribumi yang isu perjuangan tadi. Makanya ada istilah radio ketimuran. Nah kemudian ini, nah karena ada isu seperti itu, sehingga radio ketimuran jadi kebingungan, maka nanti membentuk persekutuan bersama. Nah, sebelum itu salah satu mungkin juga yang berkuasa di sini karena Karanganyar dulu masuk wilayah Kabupaten Wonogiri. Jadi pada masa Belanda itu Surakarta ada dua wilayah, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Yang Mangkunegaran itu wilayahnya Kota Mangkunegaran dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri itu saya Wonogiri, Tapanuli, Karanganyar. Kemudian yang di Solo Kasunanan itu Kota Surakarta, kemudian Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Klaten. Nah, karena di sini merupakan wilayah Mangkunegaran, sehingga Mangkunegoro juga berperan. Tetapi itu belum pada masa RI. Jadi awalnya Mangkunegoro mempunyai ide untuk membuat radio, tapi khusus untuk menguri-uri budaya Jawa. Isinya kelenengan, ketoprak, wayang orang. Kemudian diserahkan kepada panitia dan akhirnya diberikan juga alat elektronik dari Belanda, akhirnya bisa mengudara. Dan siarannya tidak hanya di Surakarta, tapi juga seluruh Jawa bisa mendengar siaran dari radio yang didirikan oleh Mangkunegaran, yaitu Solus Radio Vereniging. Nah dari Solo itulah nanti menginspirasi berdirinya radio-radio di berbagai tempat, terutama nanti kota-kota besar, Bandung, kemudian Surabaya, Semarang, kemudian Yogyakarta. Itu awalnya seperti itu, sehingga muncul radio-radio yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, ada sekian banyak organisasi radio untuk miliknya pribumi. Dan nanti setelah mendengar kabar tadi akan dikuasai oleh Niron, akhirnya tadi dibentuk persatuan bersama ini. Nah akhirnya tadi mengundang dari berbagai organisasi mendirikan Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Dan setelah itu diadakan pembicaraan lagi dengan Niron, akhirnya disepakati bahwa Niron menyediakan tekniknya, kemudian Radio Ketimuran tetap Radio Ketimuran menyiarkan radio sesuatu Ketimuran. Jadi mempertahankan kebudayaan Jawa. Tapi tadi terus ada persaingan antara Niron dengan organisasi, dengan perserikatan ini. Tapi kemudian bisa jalan dengan baik salah satu sama lain karena saling mendukung satu sama lain. Dan nanti juga ada radio saling bersaing lagi di masa pendudukan Jepang. Nah, kemudian setelah masa pendudukan Jepang nanti juga berbeda lagi. Semua yang berbau Belanda pada zaman Jepang itu dihapus. Sekolah juga dihapus, kemudian pemerintahan juga dihapus, jika semua yang berbau Jepang. Tujuannya untuk bisa memenangkan perang Jepang, termasuk radio. Sehingga radio yang dulunya ada sekian banyak organisasi diambil alih semua oleh Jepang, namanya Haso Yoku. Nanti juga dikelola oleh Kaine Bunkashi Bushu. Semua harus tunduk kepada aturan siaran Jepang. Isinya apa di sini? Propaganda. Propaganda tentang apa? Tentang kehebatan militer Jepang. Kemudian propaganda tentang supaya masyarakat itu mendukung sepenuhnya kepada militer Jepang. Karena semangat Hakoichi, semangat Hakoichi itu semangat untuk persatuan tetapi di bawah kepemimpinan Jepang, mengakui kepemimpinan Jepang. Itu semangat Hakoichi. Dan kemudian ini upaya untuk memenangkan perang. Jadi semua dialihkan ke sana. Entah ekonominya, sudah ekonomi diatur sesuai dengan kepentingan Jepang. Jadi masalahnya radio siarannya pun juga menyiarkan itu, disiarkan itu semuanya, semangat Bushido, semangat kepatuhan, semangat kemiliteran, mendukung militer sampai tidak makan pun tidak apa, yang penting militer bisa mempertahankan konsep Hakoichi itu. Jadi semua diarahkan sampai nanam juga tanaman yang dulunya itu tanaman gula. Pada zaman Belanda
produksi gula di Indonesia, gula dari tebu itu nomor 2 seluruh dunia. Nomor 1-nya Kuba, nomor 2 Jawa. Tetapi setelah Jepang dihapus semua, digantikan sesuai dengan kepentingan itu, sehingga kalung ya dunia untuk membungkus gula dijadikan sebagai pakaian. Karena nggak ada bahan pakaian, tidak boleh ada perdagangan antar daerah, sehingga memori tidak ada. Pedagang lawen yang jadi kaya raya karena batiknya stop, karena tidak ada bahan pokok. Sehingga akhirnya baik dihentikan, tidak ada batik. Batik-batik yang ada dijual karena tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Orang-orang keraton itu tidak bisa mendapatkan barang-barang pajak, upeti juga tidak ada, akhirnya menjual barang-barangnya untuk kepentingan membeli kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari. Maka muncul pasar bekas yang sekarang pasar Triwindu. Sebenarnya Triwindu dihubungkan dengan Triwindu kelahiran Mangkunegoro 7. Sekarang jadi pasar Triwindu itu dari pasar jualan bekas waktu itu seperti itu zaman Jepang. Kemudian pasar Klewer tadi, batik itu kan dijual di toko atau di tempat pasar, kok dicuri karena tidak ada barang batik. Maka diider, diselewarkan di pundak-pundak itu. Akhirnya menginspirasi bentuk pasar Klewer. Maka pasar Klewer jadi Kleweran. Jadi karena itu yang tentang pasar. Berarti kemudian dari batiknya habis, sudah tidak. Karena radio juga begitu, harus menyiapkan itu semua karena diarahkan pada upaya menanam Jepang. Menanam pun masuk nanam padi untuk kepentingan Jepang, jarak untuk pelumas. Kemudian pada awal kedatangan semua harus membuat persembunyian, gua-gua kan baju Jepang pendek-pendek itu. Karena apa? Pada saat ada sirene orang bisa ditipu. Pasti harus sembunyi semua, nyokot karet kan begitu. Mungkin Mbah Kanso masih kemutan di Mbah. Pada zaman Jepang semua nyokot karet. Karena apa? Saat itu Jepang ngangkati emas, ngangkati barang-barang ke desa musuh. Karena nyokot karet supaya nggak bisa teriak, itu nyuri ini nggak berani. Nah di situ ditipu kita supaya nyokot karet tadi. Sama disembunyi kalau di bawah kolong jembatan, kolong tempat tidur, amben namanya dulu. Kemudian atau nyokot karet. Sehingga saat Jepang mencuri barang itu tidak boleh. Tapi ada pukul-pukul Jepang. Ya, termasuk pendengaran radio, ada radio yang segel. Kalau sampai pendengar radio si segel, itu pensi dimasukkan ternyata dipukul. Jepang itu betul seperti itu. Jadi kekejaman yang seperti itu kita harus menyadari bahwa perjuangan dari tokoh-tokoh nasional seperti itu, termasuk tokoh-tokoh RI yang menyiarkan tentang berita-berita tentang kondisi di Indonesia. Maka di sini pada saat Jepang masuk ada radio disegel, tapi para tokoh nasional juga berani mati masukkan mendengarkan radio sampai ketahuan kan pensi dimasukkan ternyata dipukul. Dengan sembunyi bisa mendengarkan radio-radio dari luar negeri. Salah satunya radio BBC, yaitu kesayangan saya pada waktu belum banyak televisi. Setiap kali jam pagi, jam 4 pagi itu sudah mendengarkan radio BBC itu. Ya, berita-berita tentang Indonesia juga disiarkan oleh BBC tentang kekalahan Jepang karena BBC banyak didominasi oleh blog sekutu yang menyampaikan informasi tentang itu. Lanjut Mas. Nanti waktunya ini teman-teman. Nah, dari situ kemudian tokoh-tokoh Indonesia melihat mengetahui kondisi Indonesia, meminta tentang radio. Dan kemudian Jepang akan diminta oleh Indonesia, tapi Jepang masih ulur-ulur karena alasannya itu miliknya sekutu. Tapi dengan perjuangan panjang, kalau di Solo ada gerakan 4 hari di Surakarta untuk merebut markas Haiho, untuk markas NPTI, itu juga perjuangan yang sangat panjang. Dan waktu itu, yang semangat yang hari ini harus kita bangun. Bahwa sekian banyak laser dari daerah itu melalui corong RRI, itu bisa mengetahui tentang apa yang terjadi di kota. Sehingga berbondong-bondong datang kota ikut bersama-sama walaupun dengan senjata yang terkenal bambu runcing. Atau nggak punya senjata apa-apa, senjatanya ilmu kebal. Karena orang-orang dulu kan banyak punya ilmu kebal. Kalau melajari istilah ilmu kanuragan artinya punya ilmu kebal. Ya, dengan senjata, dengan keyakinan itu, dengan keyakinan dan agama yang diyakini dengan kuat. Ya, yang namanya agama itu kan kalau dalam kebudayaan termasuk kata religi yang ada di hati. Dengan kekuatan hati untuk datang ke sana, yang Islam ya dengan kekuatan agama yang kuat diikuti dengan itu agama di hati, bukan sekedar agama sholat 5 waktu sholat lewat, salam lewat, tapi al-fatihah saja dipahami begitu sehingga ada di hati. Sehingga sholatnya juga sholat di hati, bukan sekedar
5 rakaat salam 4 gitu. Tetapi betul-betul mengilhami sehingga orang bisa berpikir, akhirnya bisa menata hati, sehingga kata-katanya juga tadi lumus ya. Sehingga punya ilmu kebal bukan karena punya ilmu mendalim ilmu, tapi karena di hati saja, sehingga aura panas itu akan menutupi diri kita. Dulu Pak Toko mengatakan gini, orang punya ilmu kebal bukan harus ilmu kebal itu. Jadi kalau Surakarta itu tidak terlalu banyak anak rusak, dan di Surakarta RR itu miliknya tokoh RR di situ Pak Suryo Dinata, kemudian menyediakan rumahnya di situ, dijadikan studio, tetapi alat-alat yang untuk siaran tidak diletakkan di dalam studio, hanya satu. Ya. Yang lainnya diletakkan di luar, sehingga setiap saat ada bom, dia juga tinggal bawa lari, tidak usah membawa ke studio. Tapi studio dia dibom, hancur, tetapi alat-alat untuk siaran tetap itu karena diletakkan di luar studio. Sehingga penyiarnya, petugasnya semua siap siaga dan selalu berdidampingi oleh militer. Karena apa? Harapannya adalah bomnya Belanda. Sehingga kalau Mahkarso sama karena masih sehat, masih punya ingatan yang kuat, waktu seperti apa membawa alat-alat dan dipilih daerah yang letaknya di gunung, jalannya rusak, sehingga membawa ke sini tidak pakai kendaraan, jalannya rusak, sehingga betul-betul dari sana. Kenapa? Kalau kita jalan kota, Belanda akan mudah mengetahui dan mudah untuk mengambil alih alat-alat RRI itu. Tapi dengan dibawa ke daerah yang boleh di sini, nanti ada di Tawangmangu dan di Malung ini. Ya, dari Tawangmangu disediakan sekian rumah miliknya Belanda, disediakan sebagai pusat studio, kemudian juga perumahan para penyiarnya. Di sini nggak ada. Tetapi dicarikan di daerah yang sulit ditembus oleh Belanda karena kendaraan sulit masuk, jalannya kan jalan nggak seperti sekarang, jalan yang sangat jelek. Ya, kemudian dibawa ke sini pakai jalan kaki, dan tadi jalan kaki pun harus dilindungi oleh militer karena ancaman Belanda. Jadi melihat perjuangan yang seperti itu, maka nanti dari perjuangan itu akhirnya RRI bisa tetap bertahan walaupun dengan alat seadanya. Sehingga kalau mereka seperti itu, bagaimana masyarakat Balong di sini ikut, ya, di era itu ikut mempertahankan RRI sampai RRI jadi eksis, walaupun sekarang RRI Balong tidak berfungsi. Tapi itu diperingati pada tanggal 11 September, itu pun juga melalui perjuangan panjang. Jadi tadi setelah minta kepada Jepang, melakukan pembicaraan dan sekali lagi pembicaraan bukan dalam situasi yang aman-nyaman seperti ini, ya, tetapi penuh ancaman, ya, sehingga sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau Gubernur hanya mau memberikan ceramah di Surabaya saja, di Jogja akhirnya meninggal di perjalanan, jadi penuh bahaya. Kalau sekarang kan datang kemana jalannya sudah bagus, listrik sudah masuk, HP sudah juga bisa, sehingga mau ada terjadi apa-apa bisa komunikasi dengan mudah. Tapi waktu itu betul-betul perjuangan di eranya. Sehingga kalau melihat bagaimana masyarakat itu mendukung para pejuang melalui RRI, tokoh-tokoh RRI, sehingga sampai sini bisa selamat, maksudnya di situ. Jadi bukan sekedar dilindungi, tapi juga masyarakat melindungi. Karena sembunyi di sini, kalau dilindungi masyarakat, masyarakat akan melihat, loh, di sini loh ada radio RRI yang berfungsi seperti ini. Akan ketahuan, tapi dengan perlindungan masyarakat sini, nanti kerjasama semua pihak, itu akhirnya RRI bisa selamat dan bisa mengubarkan semangat, akhirnya perjuangan proklamasi bisa berhasil dengan ditandatangani konferensi meja bundar. Nah, di sini, jadi pada waktu agresi 1991-2 Jogja dibom, Surakarta juga dibom, tetapi Surakarta tidak sehancur di Jogja, sehingga sempat menawari, dan itu pun sudah saya sampaikan tadi. Untuk kepentingan siaran itu tidak semua diletakkan di studio, tapi diletakkan di luar. Suatu saat ada bom, cepat-cepat lari. Hanya kebetulan Surakarta tidak sehancur di Jogja, yang di Jogja ada benteng untuk sebagai museum RRI. Nah, dari situ kemudian studi RRI adalah hal yang tidak begitu banyak rusak. Nah, siaran di Solo pun tidak berhenti. Nama radio Jepang pun juga diminta untuk dijadikan namanya sudah RRI, karena pada waktu sudah ada badan persiapan kemerdekaan, baik itu BPUPKI maupun BPKI tentang nama Indonesia, sehingga nanti radio Yoku tadi akhirnya dijadikan nama RRI.
Radio Republik Indonesia. Nah, lanjut Mas. Jadi akhirnya di sini tokoh-tokoh seperti Mangkunegara 7, kemudian keluarga Mangkunegara yang punya andil yang besar memberikan fasilitas sehingga punya radio sendiri. Nah, lanjutnya Mas di situ pada itu RRI Tawangmangu bisa melancarkan siaran, kemudian walaupun juga bisa menyiarkan siaran, serangan umum tetap berjalan. Dari satu sisi yang bergerak di medan perang gerilya, kemudian hasil perang sudah disampaikan ke berita-berita RRI, dan itu tapi berita tidak hanya sampai ke lokal, tapi juga masuk ke internasional. RRI mempunyai karyawan tadi, mempunyai karyawan tertentu yang siap tempur tadi. Nah, kemudian saat pasukan Belanda menduduki Surakarta, itu seluruh staf di bawah kepemimpinan Muladi, karena memang untuk Surakarta yang memperjuangkan Pak Muladi. Akhirnya Pak Muladi menjadikan kepala RRI, meninggal bersama TNI dengan pejuang lainnya. Menuju ke balon ini, salah satu menuju ke balon. Kemudian membawa alat yang lengkap tadi sudah saya sampaikan, membawa alat ke sini dengan jalan kaki, mikul alat, kemudian sekian banyak semua masang di sini dengan penuh aman. Kalau tidak dilindungi masyarakat tidak akan bisa bersama masyarakat sini dengan pegawai RRI itu luar biasa. Karena kalau ada program-program yang kita terusik ya kita dukung. Jadi tidak sekedar kita ada bangunan seperti, tapi di balik bangunan ini ada apa tentang RRI dan dukungan masyarakat terhadap RRI. Walaupun sekarang eksistensinya semakin tergeser oleh media massa yang lain. Tetapi Pak Jenderal Sudirman bagaimana perang gerilya pun juga dipenuhi oleh masyarakat. Sehingga tadi kita betul-betul kerjasama antara militer, masyarakat yang pada waktu betul-betul sinergis. Nah kalau sekarang sering ada bentrok-bentrok atau sering ada mis apa antara masyarakat dengan angkatan bersenjata, harus kita. Jadi saya kira itu aja Mbak nanti. Dari semak belukar ya, mudah nanti bisa bersama-sama. Nah, pertama tentang siaran tadi, pada saat pernikahan Ratu Wilhelmina itu memang penarinya Gusti Nurul, kemudian musiknya dari Solo. Karena kalau dibawa kembali ke sana kesulitan, sehingga siaran bersama musiknya dari Solo yang menari Gusti Nurul. Jadi memang diminta seperti itu dan berjalan dengan bagus gitu. Dan masih diingat sampai sekarang dan punya dokumen lengkap. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, setelah masa RI, masa Jepang, itu memang tradisi kearsipan banyak yang dibuang oleh Jepang, bisa dibakar. Di samping di Solo sendiri juga ada kebakaran, tetapi semua sumber dari Jepang itu sengaja dibunuh oleh Jepang. Sehingga jangan sampai sumber-sumber itu bisa diketahui oleh Belanda, sehingga kekuatan Jepang bisa diketahui. Maka banyak sumber Jepang yang tidak ada. Di samping itu, sejak zaman Jepang itu bahan-bahan kertas tidak ada, sehingga yang ada kertas merang. Kalau tak ada pada awal Jepang ada itu peninggalan atau sisa-sisa dari masa Belanda. Sehingga nanti kalau melihat sumber-sumber tentang Jepang itu kalau di scan juga tidak boleh, sudah dihubungi dengan sebut, di copy juga tidak boleh. Membaca pun harus hati-hati, kan kalau dibuka ini perlu gitu Pak. Ya saya yang di kabar pemerintahan Sultan Narto Pandowo, yang di keraton di Museum Raja Pustaka juga kalau buka sama kasihan sendiri, karena kalau dibuka perlu walaupun boleh dibuka. Jadi karena sumbernya sudah bahannya sudah seperti itu, sehingga banyak yang tidak ada. Nah di masa RI jangankan beli kertas, beli makan sehari-hari nggak ada, sehingga memang terbatas sekali jumlah kertas karena memang kondisi ekonomi yang betul-betul waktu itu betul-betul miskin betul-betul. Jadi kebutuhan subsisten, secukup hidup, sekali makan saja banyak yang tidak tercukupi. Karena satu telan, satu ubi itu untuk makan sehari untuk sekeluarga. Jadi kita tidak membayangkan kondisi pada waktu itu untuk lapisan masyarakat biasa. Kalau di sini karena banyak tanaman sehingga tidak masalah tentang makan, walaupun tidak ada apa sehingga bisa dimakan. Tapi di daerah sana tidak ada. Bahkan saya waktu saya ke sini itu pernah melihat, karena kalau tempat saya panen itu ada istilah, kalau Indonesia ada kerek ya, kerek. Ini di situ tahu
kalau nggak terlayani, kalau kita apa nanti ada yang mencari sisa-sisa itu. Nah, kalau masakan padi ya Bu, kalau masak itu padi, kalau kacang kan terlek, kalau ketela juga terlek. Kalau rosa itu satu tuh, alhamdulillah nanti bisa makan sore, besok pagi kan sudah ada satu ketela. Jadi kalau sekarang makan dibuang-buang ya, kalau dulu jadi dikasih kelanjutannya. Kemudian dilengkapi dengan alat lengkap setelah masak air, tapi makanan dipaku dibom tadi, alat-alat yang ada tidak dimasukkan di dalam soto, tapi dilakukan di luar, begitu baru tinggal bawa lagi. Nah, itu untuk tadi tentang sumber. Jadi sumber-sumber sejak masa Jepang, masa RI, apalagi tidak sempat untuk menyimpan. Maka bahan-bahan yang ada untuk Indonesia di tahun itu juga yang dimiliki oleh Belanda atau miliknya orang asing, sehingga versinya versi asing, bukan versi kita sendiri. Jadi tidak sempat untuk mengasih. Maka kalau mau penelitian tentang sumber-sumber tahun RI itu sangat-sangat jarang sekali. Terbatas sekali sumber tentang RI di tahun-tahun itu. Maka kajian tentang itu pun juga terbatas karena sejarah kalau nggak ada sumbernya tidak bisa berbicara apa-apa. Itu sehingga betul-betul sangat terbatas sekali. Sehingga saya itu membandingkan pemilu 55 dan pemilu 51 itu sangat berbeda sekali. 51 sampai sumbernya masih lengkap, tapi 55 nggak ada. Saya mencari daftar peserta pemilu, padahal itu setiap dapil kan ada 16 dapil.